Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Husni Mubarok di channel saya. Setahun yang lalu saya gabung di grup Peduli Sahabat dan juga Menanti Mentari. Nah, kedua grup ini adalah dua grup yang khusus mewadahi orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual atau LGBT atau gay gitu ya. Nah, waktu itu kenapa saya masuk ke grup tersebut? Karena saya sedang melakukan riset untuk novel yang saya bikin, yang saya tulis terkait dunia tersebut gitu. Nah, kebetulan di dua grup itu, grup Peduli Sahabat dan grup Menanti Mentari itu banyak sekali orang-orang yang mau hijrah dari dunia tersebut gitu, dan mereka membagikan kisah-kisah mereka setelah mereka konseling dengan Kak Sinyo Egi yang menggagas grup tersebut. Nah, setelah melakukan banyak riset dari grup tersebut, setelah saya banyak membaca kisah-kisah mereka, akhirnya saya meramu sebuah novel yang berdasarkan kisah nyata mereka itu, dan maka jadilah buku dengan judul Jalan Hijrah Lelaki Gemulai. Teman-teman bisa membacanya di grup KBM Up atau mungkin juga bisa langsung membacanya di aplikasi KBM gitu ya. Nah, di sini saya bukan mau membahas cerita yang saya tulis atau mau membahas kisah-kisah mereka, tapi di sini saya akan membahas kenapa sih seseorang bisa menyimpang secara seksual, bisa menjadi gay, lesbian gitu ya. Berdasarkan yang saya riset dari kisah-kisah atau cerita-cerita di grup tersebut, kisah mereka di grup tersebut, setidaknya ada 3 sebab atau 3 faktor ya kenapa seseorang itu bisa menyimpang secara seksual. Yang pertama, karena salah pergaulan. Ini sudah jelas ya, karena salah pergaulan. Mungkin awalnya seseorang itu straight gitu ya. Mungkin awalnya dia tuh nggak ada penyimpangan. Cuma karena dia gaul dengan orang-orang seperti itu, ya akhirnya dia ke bawah-bawah. Awalnya mungkin bercanda, kemudian awalnya mungkin coba-coba gitu ya. Tapi setelah lama-lama mereka kok nyaman gitu. Akhirnya jadilah seperti itu. Nah, salah satu kisah yang menarik dari hal ini adalah pernah ya seorang member bercerita gitu bahwa dia tuh sebenarnya awalnya tuh straight, tapi temen kosan dia tuh ada yang seperti itu, dan temen kosnya itu dia suka sama orang tersebut gitu. Nah, awalnya risih gitu ya, karena si temennya yang belok itu mengungkapkan perasaannya risih, tapi lama-lama kok bisa aja dijalani gitu. Dan ini salah satu efek buruk dari pergaulan. Jadi harus harus aware terhadap dengan siapa kita bergaul gitu ya, bagaimana kita bergaul. Terus ada lagi satu kisah lagi, dia tuh seorang lelaki kerja di sebuah salon. Nah, salon tersebut kan ada temennya yang kebetulan seperti itu ya, tingkah lakunya seperti itu dan juga orientasi seksualnya juga begitu. Nah, si temennya ini awalnya tuh laki-laki normal, cuma karena sering berinteraksi dengan orang tersebut, akhirnya dia tuh ke bawah-bawah gitu. Nah, pertanyaannya, yang jadi pertanyaannya di sini, apakah ketika kita bergaul dengan orang yang berorientasi seksual yang salah seperti gay atau biseksual atau mungkin lesbian, apakah kita bisa terpengaruh? Ya, ini tuh tergantung dari kepribadian kita masing-masing ya. Bisa terpengaruh, bisa enggak, itu complicated sebenarnya. Tergantung dari pribadi kita masing-masing. Ada yang mungkin terpengaruh, ada juga yang mungkin enggak gitu ya. Wallahu alam. Itu tadi yang pertama karena pergaulan. Bisa jadi kita berubah, bisa jadi kita punya persepsi yang salah, dan juga bisa orientasi seksual juga kita salah karena yaitu pergaulannya gitu. Kemudian yang kedua, karena trauma masa kecil. Nah, pernah juga saya baca banyak kisah-kisah, dan ini sepertinya mayoritas yang terjadi gitu ya di grup Peduli Sahabat dan juga grup Menanti Mentari itu, banyak sekali yang mengisahkan bahwa mereka tuh ketika kecil itu pernah jadi korban predator seksual atau pedofil gitu ya. Dan awalnya tuh mungkin jadi korban, tapi setelah dewasa mereka jadi pelaku gitu. Kok bisa? Nah, ini yang jadi istilahnya mata rantai ya, yang menyebabkan orang tersebut itu jadi istilahnya ya pusaran setan gitu ya. Jadi gini, seseorang pertama awalnya jadi korban.
lama-lama mungkin sudah terbiasa gitu ya. Nah, setelah dewasa mereka memiliki orientasi seksual yang salah dan menjadi pelakunya. Dan ini nauzubillah ya, banyak terjadi kejadian seperti ini dan memang ini fakta yang sangat miris dan mengkhawatirkan. Kemudian yang ketiga, kenapa seseorang bisa menyimpang secara seksual? Itu karena mungkin ada ketidakseimbangan hormon di dalam tubuhnya gitu ya. Mungkin ada lelaki yang mungkin hormon testosteronnya kurang atau kurang tahu ya, ini juga harus riset lebih dalam. Ini sepengetahuan saya yang terbatas, barangkali teman-teman ada yang lebih tahu tentang hal ini bisa share di kolom komentar ya. Dan memang ada beberapa orang mengatakan mereka punya kelainan seksual karena ketidakseimbangan hormon ya, dan juga pola asuh yang salah nih, pola asuh yang salah dari orang tua. Orang tuanya mungkin ketika kecil, contohnya ada kisah di Peduli Sahabat, ada seorang cowok ketika kecil itu orang tuanya sangat protektif banget, terutama ibunya gitu ya. Keluar rumah jangan gitu, ngelakuin apa-apa hal yang dilakuin cowok pada umumnya jangan gitu ya. Nah, manjat pohon nggak boleh, nanti tak jatuh gitu ya. Pokoknya orang tuanya protektif banget. Nah, itu yang menyebabkan si anak itu menjadi serba takut melakukan sesuatu. Kemudian dia juga punya banyak saudara perempuan, kakaknya perempuan, adiknya perempuan. Kemudian lebih dekat dengan sosok ibunya dibandingkan dengan ayahnya karena ayahnya keras, dengan mendidiknya dengan sangat keras dan tidak terlalu dekat dengan anak laki-lakinya. Akhirnya si anak laki-laki itu berubah jadi feminin gitu ya, jadi kewanita-wanitaan gitu ya. Dan hal itu menyebabkan juga orientasi seksual dia tuh jadi berubah. Dia jadi menyukai laki-laki layaknya seorang perempuan menyukai laki-laki, padahal dia juga laki-laki gitu. Nah, ini juga pola asuh orang tua juga bisa mempengaruhi gitu ya. Kadang ada orang tua yang broken home gitu, yang suami istri cekcok, anak-anaknya juga jadi kurang dekat dengan orang tuanya, akhirnya mereka dekat dengan orang yang salah gitu. Nah, makanya ini perlu banget juga aware ya, orang tua itu aware terhadap anak-anak mereka. Jangan biarkan anak-anak mereka tuh lepas dari kontrol mereka gitu. Nah, itu adalah beberapa hal yang bisa saya bahas kenapa seseorang tuh bisa uh, menyimpang secara seksual. Yang pertama karena lingkungan atau pergaulan yang salah. Kemudian yang kedua karena trauma masa kecil. Yang ketiga karena hormonal, dan ini masalah hormonal ini bisa langsung, kalau umpamanya ada yang merasakan seperti itu gitu ya, bisa konsultasi ke dokter atau mungkin ke pihak-pihak yang mengetahui tentang hal ini. Kemudian yang keempat karena pola asuh orang tua. Nah, itu. Barangkali di antara teman-teman ada yang punya pendapat lain, silahkan share di kolom komentar ya, dan terbuka untuk beropini atau berpendapat terkait tema kali ini. Dan tentunya kita akan kembali lagi di minggu depan dengan tema-tema menarik lainnya terkait hal ini. Dan tetap stay tune ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan semoga bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarak. Wassalamualaikum.